Hai Sobat FPMI, malam ini saya sedang berada di depan kantor LSM FPMI DPW Jawa Barat yang beralamat di Jalan Raya Tol Raja Mandala, Kampung Kuta Laksana, RT 1 RW 2, Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Yuk ikutin saya untuk masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol dikit dengan ketua. Kita intip dan kita tanya-tanya sedikit apa saja kasus yang saat ini sedang diproses oleh LSM FPMI DPW Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ketua. Siap. Maaf ganggu nih. Sehat? Alhamdulillah. Dikit nih tanya-tanya ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahmat, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Perlindungan Migran Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Saat ini kami sedang menangani perihal permasalahan pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di negara penempatan Dubai. Awal kita terima pengaduan ini dari DPD Majalengka tanggal 26 April. Kita terima pengaduan dan kita resmikan ke keluarga PMI di Majalengka. Untuk pengaduan saudara Nenah Arsina yang berasal dari Majalengka yang sekarang dituntut hukuman mati di Dubai, masalahnya cukup besar, maka saya limpahkan masalah ini ke DPW untuk menindaklanjutinya. Dan selanjutnya langsung kita tindak lanjut ke instansi terkait. Waktu itu kita kirim surat ke BP2MI, ke Kemenlu, PWNI, BHI, Kemenaker, ke KBRI, KJRI, dan ke DPR RI itu tanggal 3 Mei 2021. Dan alhamdulillah tanggal 20 Mei kita mendapatkan balasan dari BP2MI yang pada intinya permasalahan Nenah Arsinah binti Astawi, PMI yang terancam hukuman mati di Dubai ini, yang difitnah oleh majikannya membunuh supir asal India, ini akan diganti dengan diat. Diat itu pengganti kalau di sana untuk hukuman mati supaya dihilangkan. Keluarga korban mau mencabut tuntutan hukuman mati tersebut dan pemerintah Indonesia akan mengganti dengan diat. Kita sebagai social control dan kita tetap melibatkan aparatur pemerintah yang lebih berhak menangani permasalahan ini, ya insya Allah ada kemungkinan besar harapan dari bantuan pemerintah insya Allah bisa lepas dari jerat tersebut prosesnya. Tapi yang pasti ini dari pemerintah sendiri menangani permasalahan Nenah ini, Mahkamah Syarjah menunda hasil keputusan sidang banding Nenah Arsinah karena masih berupaya melakukan kontak dengan keluarga korban warga negara India untuk terkait pencabutan tuntutan hukuman mati. Karena ini kasus ini dari tahun 2014. Nenah ini berangkat ke Abu Dhabi, dia sempat pulang terus berangkat lagi 2014 di tempat majikan yang sama. Dan setelah di sana 1 bulan baru dia tertimpa musibah ini. Jadi Nenah Arsinah ini bisa dibilang difitnah karena untuk pengakuan Nenah Arsinah sendiri melalui KJRI Dubai dia tidak pernah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap supir yang atas nama Mutu Muhammad Rahmatullah. Untuk kepastian hukumnya seperti apa, tapi untuk pemerintah sendiri alhamdulillah sudah respon. Kita udah kirim surat, ini balasan surat dari BP2MI. Pak, Bapak sebagai perwakilan daripada pihak keluarga ya Pak ya, yang hari ini dimintai tolong oleh keluarga daripada tersangka ya bahasanya mungkin ya. Ini harapan lebih jauhnya seperti apa sih Pak? Harapan kami selaku sosial kontrol di sini ya minta Nenah ini dibebaskan. Karena satu memang dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Pada waktu itu dia mau mengantarkan makanan ke supir. Nenah dipaksa harus mengakui dia yang membunuh, dia yang bahkan dituduh berbuat zina di sana. Dan dia disuruh tanda tangan, katanya kalau mau pulang ke Indonesia kamu tanda tangan aja. Setelah ditanda tanganin, barulah polisi datang, dia diborgol. Dari 2014 sampai sekarang 2021. Menunggu apa lagi nih Pak? Menunggu sesuai ini rujukan dari BP2MI, pemerintah Indonesia akan menemui ke pihak keluarga korban, ke pemerintah India untuk membicarakan terkait permasalahan diat.
Mudah-mudahan saja keluarga korban harapan kemungkinan besar menerima itu. Demikian obrolan kita dengan Ketua FPMI DPW Jawa Barat. Kebetulan kita juga sudah mendapatkan video-video saat Ketua melakukan kunjungan ke kediaman keluarga Nenah yang ada di Majalengka. Dan kebetulan kita juga sudah mendapatkan salah satu video yang bisa dibilang itu cukup menarik. Kakak kandung dari Nenah sendiri mengungkapkan permohonan dan permintaan bantuan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dalam video tersebut keluarga Nenah meminta agar Presiden Joko Widodo untuk membantu membebaskan dan memulangkan Nenah kembali ke Indonesia. Yuk tonton, ini dia cuplikannya. Informasi dari anak ibu tentang terjadinya kasus pembunuhan yang dianggap dituduhkan anak ibu yang melakukan itu dari mana ibu dapat informasi? Nenah nelpon kira-kira jam 4 sore, katanya kakak tolong saya, kan kamu baru ke sana mungkin belum juga 2 bulan kok udah nelpon, katanya saya dituduh membunuh habis ngasih makan supir. Emangnya kenapa supir itu dikasih makan? Udah dikasih makan biasanya nampan yang dari aluminium itu ditaruh di dekat pintu, dia ketuk-ketuk terus dianya pergi lagi mau ngambil piring. Biasanya saya sampai jam 5 sore ditunggu-tunggu kok nggak ada nganterin bekas makan. Saya penasaran, takutnya sakit, kasihan dia nggak ada keluarganya, pas ditengok udah nggak jadi hidup lagi, udah jadi mayat, jadi meninggal. Kata majikannya, kamu yang racun, kamu yang racun. Padahal itu baru sedikit, makanannya masih utuh katanya. Dilihat di nampannya itu masih banyak gitu nasinya. Tapi sebelumnya itu sopir itu berantemnya sama siapa? Sama anak majikan yang bujang katanya. Berantemnya. Minta gaji katanya 5 bulan, cuma dikasih 2 bulan. Dulu katanya 3 bulan dikasih sebulan gitu kedengarannya. Jadi berantem. Kemarinnya itu berantem. Jadi baru 1 malam habis berantem, besok sore jam asar mungkin jam 4 atau jam 5 ya di sana itu mati dia. Itu terus, dalam satu rumah itu ada berapa pembantu? Pembantu cuma 2 katanya, sama 3 yang supir itu. Yang katanya pembantu 1 yang dari Filipina. Ya, pas kejadian pembantu Filipina di mana? Ada. Dia kan tukang jaga anak. Kalau saya masak, nyetrika, sama bersih-bersih. Termasuk yang kebiasaan yang memberi makan sopir itu cuman Nenah. Adik saya, iya. Cuman Teh Iya, Nenah. iya. Padahal dia udah tua, kata Nenah itu kasihan. Saya mah bukannya sopir apa-apa. tersebut. Iya, udah dari dulu kerjanya cuma tunggak-tunggak terus, katanya gaji nggak pernah pol, gitu. Pelit majikannya. Bahkan sama Nenah 3 tahun majikan perempuan gak mau ngomong. Terus ada pernyataan Terus bahwa Nenah itu dipaksa buat pernyataan, itu tahu dari siapa? Kata Nenah, saya disuruh nanda tangan. Nenah, kamu besok mau dinikahkan sama tukang kuli bangunan yang tukang jing aduk itu, katanya. Tetangganya kan lagi bikin rumah. Yang bilang siapa itu? Majikan? Majikan perempuan. Kata Nenah, ya udah kalau madam setuju, nggak apa-apa, saya dapat jodoh orang luar walaupun sama-sama kuli, kata Nenah. Iya, kamu nanda tangan dulu, besok kamu dikasih duit banyak, dipulangkan ke negara laki-lakinya, tapi nikah dulu di sini. Udah 1 bulan di sini, baru bareng pulang ke Indonesia, katanya begitu. Ayo Filipina juga sama-sama biar nanti sama-sama pulang, katanya. Udah nanda tangan, tiba-tiba nelpon polisi, langsung digerbek, diborgol, dibawa. Itu terjadinya tanda tangan itu setelah kejadian. Iya, setelah meninggal. Jadi udah dipersiapkan oleh majikan si berkas. Selang berapa lama, Bu? Hitungan jam atau ya, hari? Mungkin zaman waktu hari itu juga katanya. Di hari yang sama. Iya, sepertinya udah setelah mengetahui pagi. adanya meninggal sopir tersebut, malamnya disuruh tanda tangan. Iya, sepertinya berkas itu udah disiapkan dari kemarin sama majikannya, kayaknya begitu taksiran saya. Masa tiba-tiba ada kertas langsung dia nanda tangannya. Mungkin udah direncanakan majikan perempuan sama si bujang. Terus terakhir kabar dari Nenah kapan? Terakhir? Ya, waktu nelpon kemarin itu. Ya puasa ya. Waktu Ramadan pas masuk. Terus sampai sekarang belum ada telepon lagi. Terus terakhir itu waktu pun HP temannya katanya. Iya, di penjara itu, di Sarja itu. Waktu telepon ngomong apa? Katanya, cerita apa? Kakak tolong saya kalau membunuh ikhlas lillahi ta'ala ridho, katanya, ditembak mati. Tapi saya enggak membunuh, ngapain saya harus begitu? Saya sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, kok enggak ada faedahnya? Tolong
kakak sampai jerit-jerit. Ya dia nangis, saya nangis ya. Saya juga Terus yang kalau pernah cerita nggak mengalami apa waktu di penjara itu? waktu di penjara katanya Nggak hari apa-apa, Jumat ceritakan aja belak-belakan aja di ini. borgol Ini harus terbuka katanya, kasus begini. dijemur, ini kaki dirantai katanya. Berat sekali melangkah, rantainya besar, dijemur, dipukul 100 kali, dicambuk pakai pecut punggungnya itu. Kamu harus ngaku berzina, kamu harus ngaku membunuh, kata majikan perempuan kamu, itu polisi yang bilang sama Nena. Yang nyambuk yang apa kepolisian di Sarjah itu. Iya, di Sarjahnya itu. Terus harapan keluarga, teteh selaku apa ini? Kakak Iya, kandung. kakaknya. Kalau bapak, Kakak. Jadi bapak kandung. ibu saya meninggal Bapak 40 kandung Nena. hari baru Nena dipulangkan. Tadinya Enggak, besok sekarang pulang. harapan keluarga apa? Nena minta pulang ke Minta Indonesia. pulang, iya pengen selamat Pengen katanya. dibebaskan Iya. dari tuduhan pembunuhan, Iya, dari fitnah ya. Iya. Ini fitnah itu. Nah, yang sebenarnya. terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat saya orang tua Nenah Arsinah binti Astawi Andari yang sekarang ada di penjara pusat Sarjah Dubai karena kasus difitnah melakukan perzinahan dan pembunuhan terhadap sopir. Saya memohon dan meminta kepada Bapak Presiden untuk membantu proses hukum anak saya dan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat karena anak saya tidak melakukan pembunuhan tersebut, dia cuma difitnah. Tolong kasihani keluarga saya, Pak Presiden. Makasih. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat FPMI, barusan berbincang-bincang sedikit terkait permasalahan yang saat ini sedang dikerjakan oleh LSM FPMI DPW Jawa Barat. Nah, saya minta doanya kepada Sobat FPMI dimanapun saat ini agar proses yang dijalankan dan sedang dikerjakan oleh LSM FPMI dapat berjalan lancar.